Ya sahabat, kita jumpa di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Benas. Kali ini catatan dari Bapak Markus Wauran. Beliau adalah mantan anggota DPR RI yang sekarang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pendiri HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Begini catatan beliau yang berjudul Nuklir adalah energi hijau di Uni Eropa. Sahabat, Uni Eropa berawal dari Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU, juga dikenal sebagai Perjanjian Roma. Perjanjian ini adalah satu dari dua perjanjian yang menjadi landasan konstitusional berdirinya Uni Eropa. Perjanjian Roma ditandatangani pada 25 Maret 1957 oleh 6 negara, yaitu Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, dan Prancis, yang berlaku efektif 1 Januari 1958. Peristiwa tersebut dikenal sebagai pembentukan European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Pada saat yang sama juga dibentuk European Atomic Energy Community atau Euratom. Keenam negara itu dikenal sebagai pelopor berdirinya Uni Eropa, the Inner Six sebutnya. Setelah tembok Berlin runtuh dan unifikasi Jerman, MEE menetapkan Uni Eropa melalui Traktat Uni Eropa, Treaty of the European Union, yang dikenal dengan Traktat Maastricht, ditandatangani pada 1992, berlaku efektif 1 November 1993. Di Maastricht, Belanda oleh 10 negara, Denmark, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Portugis, dan Spanyol. Berawal dari 6 anggota, dalam perkembangan sampai awal 2020 berjumlah 28 anggota. Namun, Britania Raya atau Inggris keluar sebagai anggota Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Saat ini, sahabat, jumlah real anggota Uni Eropa adalah 27 negara. Uni Eropa sebagai organisasi antar pemerintahan dan supranasional memiliki penduduk berjumlah 447.007.596 jiwa. Ini data per 1 Januari 2021. Dengan luas 4.475.757 km persegi, merupakan salah satu organisasi terbesar di dunia. Uni Eropa menyepakati euro sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah mereka. Nah, berikut daftar 27 negara anggota Uni Eropa, yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Yang bermarkas mereka semua ini di Brussels, Belgia. Uni Eropa terdiri dari beberapa unit organisasi, antara lain Komisi, Parlemen, Dewan, Mahkamah, dan Bank Sentral Eropa. Komisi Eropa atau European Commission adalah badan eksekutif Uni Eropa. Bersama Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, badan ini adalah salah satu dari 3 institusi utama yang menjalankan pemerintahan Uni Eropa. Komisi Eropa adalah pelaksana dari Uni Eropa untuk mempromosikan kepentingan secara umum. Pada 2 Februari 2022, Komisi Eropa mendeklarasikan energi nuklir dan gas alam sebagai energi hijau. Latar belakang deklarasi itu bahwa nuklir adalah energi hijau karena hasil kajian dari Uni Eropa. Nuklir yang selama ini dianggap tidak ramah lingkungan terbukti tidak benar. Hal tersebut didasarkan pada studi European Commission Joint Research yang hasilnya baru saja dirilis pada Maret 2021. Tidak ada bukti berbasis sains bahwa energi nuklir lebih membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan daripada teknologi produksi listrik lainnya, yang sudah termasuk taksonomi sebagai kegiatan yang mendukung perubahan iklim melalui kajian berjudul Technical Assessment of Nuclear Energy with Respect to the Do No Significant Harm Criteria of Regulations EU 2020-852 Taxonomy Regulations. Nah sahabat, para ahli sepakat mengenai fakta yang tidak terbantahkan bahwa bukan saja nuklir memproduksi emisi CO2 yang rendah, tetapi juga ramah lingkungan. Nuklir merupakan bauran energi bersih terbesar khususnya bagi negara maju di dunia.
Data dari Statistical Review of World Energy menunjukkan bahwa dalam produksi listrik near carbon di negara maju di dunia hingga 2018, bauran energi nuklir adalah 40% atau mendekati 2000 TWh. Sedangkan untuk bauran pembangkit tenaga hidro adalah 30%, tenaga angin 15%, dan tenaga surya 6%. Padahal ketiga pembangkit tersebut yang selalu digadang-gadang hanya memiliki bauran di bawah atau setara dengan 30%. Masih di bawah bauran nuklir. Hal yang demikian menunjukkan negara maju lebih mengandalkan nuklir daripada energi terbarukan dalam hal produksi listrik near carbon untuk energi yang lebih bersih. Perdebatan apakah nuklir adalah energi ramah lingkungan telah berlangsung cukup lama di Komisi Eropa. Beberapa negara mengatakan nuklir tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan, antara lain Jerman yang menolak nuklir dimasukkan taksonomi green energy. Sementara Prancis dan beberapa negara lainnya mengatakan sebaliknya. Hal itu menyebabkan perlakuan berbeda terhadap nuklir, termasuk berbagai insentif pembiayaan dari sumber dana hijau atau green funding, yang mana tidak didapat oleh nuklir. Hal ini merugikan negara-negara yang memanfaatkan PLTN di dunia. Dengan keluarnya hasil kajian tersebut, perdebatan itu telah selesai dan nuklir seharusnya berhak mendapatkan status sebagai energi ramah lingkungan dengan mengantongi Green Investment Label setelah adanya kajian joint research yang dilakukan oleh European Commission tersebut. Kajian itu telah membuktikan bahwa nuklir adalah energi ramah lingkungan, sama dan setara dengan energi air atau hydro, dan energi terbarukan lainnya yang dianggap ramah lingkungan. Nah sahabat, berdasarkan hasil kajian tersebut, beberapa kepala negara di Uni Eropa yang memanfaatkan energi nuklir seperti Prancis, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Rumania, Slovenia, dan Slovakia menuntut adanya persamaan insentif yang diberikan terhadap energi nuklir. Itu karena selama ini energi lain yang ramah lingkungan mendapat insentif iklim dan energi, sedangkan energi nuklir tidak. Tuntutan negara-negara tersebut ditandai dengan mengirim surat bersama kepada Komisi Uni Eropa terkait peran energi nuklir terhadap iklim dan ketentuan energi di Uni Eropa. Hal itu mengingat pula setengah dari negara-negara anggota Uni Eropa menggunakan dan atau mengembangkan nuklir. Dalam konteks ini, semua teknologi yang tidak memiliki dan rendah emisi harus diperlakukan sama dalam semua kebijakan, termasuk taksonomi regulations yang bertujuan untuk mencapai netralitas iklim pada 2050. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Pusat Studi Lingkungan Universitas Gadjah Mada atau UGM yang mengatakan bahwa nuklir adalah energi ramah lingkungan karena bebas emisi GRK atau gas rumah kaca. Footprint relatif kecil, tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, serta limbahnya terkelola dan terkontrol dengan aturan yang jelas. Dari data PRIS atau Power Reactor Information System IAEA, International Atomic Energy Agency, ini lembaga PBB yang bermarkas di Wina, Austria, mengungkapkan 11 dari 27 negara Uni Eropa saat ini memiliki PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu Prancis 56 unit, terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat, Belgia 7 unit, Spanyol 7 unit, Swedia 6 unit, Ceko 6 unit, Finlandia 5 unit, Hungaria 4 unit, Slovakia 4 unit, Jerman 3 unit, Bulgaria 2 unit, dan Belanda 1 unit. Dengan jumlah 101 unit itu, tipe reaktor nuklirnya pada umumnya adalah PWR, Pressurized Water Reactor, dengan jumlah 94 unit, kecuali Spanyol, Swedia, dan Finlandia memiliki tipe BWR, Boiling Water Reactor, masing-masing 1, 4, dan 2 unit. Klausul nuklir adalah energi hijau yang ditetapkan oleh Uni Eropa tersebut karena Prancis adalah negara kedua terbesar di dunia yang memanfaatkan energi nuklir. Dari catatan sejarah, Prancis adalah negara keempat yang memiliki PLTN setelah Rusia yang beroperasi 26 Juni 1954 di kota Obninsk. Lalu Inggris beroperasi 27 Agustus 1956 di kota Cumbria. Dan Amerika Serikat beroperasi 2 Desember 1957 di kota Shippingport, Pennsylvania. Prancis beroperasi 22 April 1959 dengan PLTN bernama G2 Marqueul di kota Marqueul,
tipe GCR atau Gas Cooled Reactor. Kapasitasnya gross electrical capacity 43 MW dan telah mengalami permanent shutdown pada 2 Februari 1980. Energi nuklir yang diproduksi oleh 56 PLTN di Prancis memasok 70,6% dari konsumsi nasional. Ini suatu angka tertinggi dari negara-negara yang memiliki PLTN di dunia. Produksi listrik PLTN Prancis bahkan mensuplai kebutuhan energi di negara-negara tetangga seperti Luxembourg, Belgia, dan Swiss, bahkan Jerman. Banyak negara membangun PLTN pada awalnya dibangun oleh Prancis dengan tipe PWR. Daya B1 dan 2 di Shenzhen City, Tiongkok. Daya B1 Construction Start Date 7 Agustus 1987 dan Commercial Operations Date 1 Februari 1994. Sedangkan daya B2 Construction Start Date 7 Februari 1988 dan Commercial Start Date 6 Mei 1994. Pada awalnya, reaktor tipe PWR atau Pressurized Water Reactor diadopsi Prancis dari Westinghouse, Amerika Serikat melalui lisensi. Namun sejak 1981, lisensi diperbarui dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Prancis. Nah, sejak itu, Prancis mampu mengembangkan standar reaktornya sendiri tanpa bergantung pihak lain. Beberapa negara selain Tiongkok juga menggunakan reaktor nuklir tipe PWR Prancis. Misalnya Korea Selatan, India, Finlandia, dan lain-lain. Nah sahabat, sebelum keputusan Uni Eropa yang mengatakan nuklir adalah energi hijau, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 9 November 2021 mengatakan bahwa Prancis akan membangun reaktor nuklir baru untuk membantu negara itu mengurangi ketergantungan pasokan energi pada negara asing, memenuhi target pemanasan global, dan menjaga harga tetap terkendali. Keputusan untuk menggunakan reaktor baru sangat penting untuk menjaga harga tetap masuk akal. Kata Macron, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, kami akan meluncurkan kembali pembangunan reaktor nuklir di negara kami dan terus mengembangkan energi terbarukan. Ini dimaksudkan untuk menjamin kemandirian energi Prancis, untuk menjamin pasokan listrik negara kita, dan mencapai tujuan kita, khususnya netralitas karbon pada 2050. Nah, demikian sahabat, catatan dari Bapak Markus Wauran, nuklir adalah energi hijau di Uni Eropa. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.